Pernahkah kamu merasa diremehkan hanya karena hidupmu sederhana? Kisah ini datang dari seorang janda yang pernah dihina tetangganya karena miskin. Tapi siapa sangka, hanya karena kemampuan memasaknya, hidupnya berubah total di Arab Saudi. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah nyata penuh inspirasi lainnya, yang bisa membangkitkan semangatmu hari ini juga. Namaku Siti Maryam. Usia tepatku saat ini 38 tahun. Dan aku berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Purworejo, Jawa Tengah. Sebagian besar warga di desa kami hidup sederhana, tapi aku bisa dibilang berada di lapisan paling bawah dari yang sederhana itu. 5 tahun lalu, hidupku berubah drastis saat suamiku, Mas Warto, meninggal karena komplikasi paru-paru. Ia dulunya sopir angkot, dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan harian kami bertiga. Aku, dia, dan 2 anak kami. Sejak kepergiannya, dunia serasa gelap. Bukan hanya karena kehilangan pasangan hidup, tapi juga kehilangan sumber nafkah utama. Aku hanya lulusan SMP, dan satu-satunya keahlian yang aku miliki adalah memasak. Itu pun bukan yang macam-macam. Sekadar bisa masak sayur asem, oseng tempe, sambal terasi, dan beberapa masakan rumahan lainnya yang sering kubuat bersama ibu dulu waktu kecil. Tapi semua terasa tidak berarti saat aku mulai menerima kenyataan betapa kerasnya dunia memandang janda miskin sepertiku. Di desa, status janda itu seperti cap yang menempel erat di jidat. Bukan hanya dikasihani, tapi juga sering jadi bahan gunjingan. Apalagi kalau hidupnya pas-pasan, seperti aku. Aku masih ingat betul ucapan Bu Ijah, tetangga depan rumah, yang suatu pagi nyeletuk tanpa perasaan. Wong janda, ora duwe duit, anak loro, terus arep ngopo urip koyo ngene? Mending nyuwun nang masjid wae. Kalimat itu masih terngiang di telingaku sampai hari ini. Sakitnya bukan main. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu dekat dengan kami saat Mas Warto masih hidup pun kini menjauh. Mereka pura-pura tidak lihat saat aku lewat. Anak-anak mereka dilarang main ke rumahku. Seolah-olah aku dan anak-anakku bawa sial. Aku mencoba tetap sabar, tapi tidak bisa kupungkiri. Aku sering menangis diam-diam saat malam tiba. Setiap kali hujan turun dan rumah kami bocor di beberapa sudut, aku peluk kedua anakku erat-erat, sembari berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan anak-anakku merasa kelaparan." Dalam hati, aku tahu aku harus bangkit. Tapi bagaimana? Aku tak punya ijazah, tak punya modal, bahkan tak punya siapa-siapa di kota besar. Satu-satunya harapan yang kurasakan hanyalah satu. Aku harus keluar dari kampung ini. Keluar untuk membuktikan bahwa hidupku masih bisa berubah, meski sekarang sedang terpuruk. Suatu malam, saat listrik padam karena belum bisa bayar tagihan, aku duduk di lantai bersama anak-anakku sambil menyuapi mereka nasi garam dan telur dadar. Makanan itu adalah satu-satunya yang tersisa di dapur hari itu. Entah kenapa, di tengah suasana gelap dan sunyi, tiba-tiba aku teringat cerita tetanggaku yang pernah kerja di luar negeri. Ia jadi TKW di Arab Saudi. Meski sempat pulang dengan kisah pahit, tapi katanya, banyak juga yang sukses. Malam itu juga, setelah anak-anakku tidur, aku mengendap keluar dan mendatangi rumah Pak Lurah. Dengan suara lirih, aku bertanya apakah bisa dibantu untuk mendaftar sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Pak Lurah awalnya heran, tapi setelah mendengar keadaanku, ia membantu menghubungkan dengan agen penyalur resmi di kota. Prosesnya tidak mudah. Aku harus mengurus banyak dokumen, belajar bahasa dasar, dan mengikuti pelatihan masak selama beberapa minggu. Tapi aku justru senang. Rasanya seperti punya harapan baru. Aku memilih jalur sebagai koki rumah tangga karena cuma itu kemampuan yang aku punya. Mungkin terdengar biasa saja, tapi bagiku, ini adalah tiket keluar dari kemiskinan dan hinaan yang selama ini membelenggu. 2 bulan kemudian, aku mendapatkan pemberitahuan bahwa aku akan ditempatkan di Riyadh, Arab Saudi. Aku masih ingat detik-detik saat surat itu kubuka dengan tangan gemetar. Anak-anakku kutatap dalam-dalam, dan air mata langsung mengalir. Ibu harus pergi, Nak. Tapi bukan untuk meninggalkan kalian. Justru agar nanti kita bisa hidup lebih baik. Aku peluk mereka erat-erat sebelum keberangkatan. Malam terakhir sebelum berangkat ke Jakarta untuk briefing akhir, aku tidur sambil menggenggam baju anak-anak yang paling kecil. Aku tahu, ini bukan hanya tentang bekerja di luar negeri, tapi tentang mengubah nasib. Aku berangkat dengan 1 koper kecil berisi baju, 2 botol kecap manis dari Indonesia, buku catatan resep dari ibu, dan 1 harapan besar, bisa pulang membawa senyum,
bukan air mata. Di dalam pesawat, hatiku campur aduk. Takut? Iya, jelas. Ini pertama kalinya aku naik pesawat. Pertama kalinya keluar dari Indonesia. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan semangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi nanti di sana, aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan pada semua orang, terutama kepada yang dulu menghina, bahwa hidupku bisa berubah lewat jalan yang halal dan penuh perjuangan. Saat tiba di Riyadh, udara panas menyambutku dengan keras. Rasanya seperti disambut dunia yang benar-benar berbeda. Aku dijemput oleh seseorang dari agensi lokal dan dibawa ke rumah majikanku, sebuah rumah besar berlantai 3 dengan pagar tinggi dan taman yang rapi. Aku gugup bukan main. Rumah itu milik seorang duda paruhbaya bernama Tuan Hamdan, seorang pengusaha properti. Ia tinggal bersama 2 anaknya dan beberapa pembantu lainnya. Tapi untuk urusan dapur, mereka tidak main-main. Mereka ingin seorang koki pribadi yang bisa memasak dengan cita rasa khas. Hari pertamaku di dapur membuatku nyaris panik. Dapur itu besar, lengkap dengan peralatan modern, dan aku merasa seperti semut masuk ke sarang gajah. Tapi aku tetap tenang. Aku masak menu yang paling aku kuasai, sup ayam bening dan nasi goreng Jawa. Sambil berdoa dalam hati, aku meracik bumbu seperti biasa, menambahkan sedikit kecap manis dan cabai rawit iris agar ada rasa manis pedas yang khas. Tak kusangka, malam harinya, saat makan malam selesai, aku dipanggil menghadap. Jantungku berdegup keras. Apakah aku salah masak? Apakah rasanya aneh? Tapi yang keluar dari mulut Tuan Hamdan malah membuatku hampir menangis. Masakanmu ini luar biasa. Sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Aku tidak lagi dianggap sebagai pembantu biasa. Aku mulai diperlakukan dengan hormat. Dan siapa sangka, dari dapur itulah cerita cinta dan hidup baruku dimulai. Setelah malam pertama yang menegangkan itu, esok paginya aku bangun dengan semangat baru. Biasanya aku yang dulu selalu takut menghadapi hari esok di kampung. Takut dihina, takut gagal, takut dicibir. Tapi di Riyadh, aku bangun dengan perasaan seperti sedang diberi kesempatan hidup kedua. Aku berjalan ke dapur dengan langkah ringan, mengenakan apron yang diberikan pihak rumah, dan mulai bersih-bersih sambil bersenandung pelan lagu, Sue Ora Jamu. Dapur besar itu kini terasa lebih bersahabat. Hari itu aku mencoba membuat menu baru, rendang sapi. Memang bahan-bahannya tak persis seperti di kampung, tapi aku berusaha menyesuaikan dengan rempah yang tersedia di toko bahan Asia di Riyadh. Saat daging mulai empuk dan aroma santan bercampur cabai memenuhi dapur, salah satu anak Tuan Hamdan, seorang gadis remaja bernama Amani, menghampiri dapur sambil melirik-lirik. Ia bertanya, "Apa ini? Wangi sekali." Aku menjelaskan tentang rendang, makanan khas dari Indonesia. Amani tertarik dan minta mencicipi. Setelah suapan pertama, ia langsung menjerit, "Yummy! It's peachy, but I like it." Aku tersenyum lega. Tanpa sadar, hubungan kami mulai mencair lewat makanan. Sejak hari itu, Amani sering main ke dapur. Kadang hanya duduk sambil nonton aku masak. Kadang ikut memotong sayur dengan gayanya yang kikuk tapi lucu. Sedikit demi sedikit, aku merasa seperti tidak sendirian lagi. Tuan Hamdan sendiri, meski terkesan kaku dan berwibawa, ternyata sangat menghargai pekerja. Ia memang jarang bicara langsung denganku, tapi setiap kali makan, selalu ada catatan kecil yang dititipkan lewat pelayan lain. Kadang berbunyi, "Sup ayamnya hari ini sangat lezat, tolong ulangi besok." Atau, "Coba buatkan makanan khas Indonesia lainnya." Bahkan pernah suatu hari ia menuliskan pujian dalam bahasa Indonesia yang kacau balau tapi lucu, "Terima kasih masakan mantap." Aku terkekeh kecil waktu membaca itu. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Saat memasak, aku jadi lebih semangat. Aku mulai rajin menulis ulang resep-resep tradisional, dari nasi liwet, sayur lodeh, hingga rawon. Setiap akhir pekan, aku mencoba satu menu baru dan menyajikannya untuk makan malam keluarga. Anehnya, tiap kali aku berhasil membuat sesuatu yang disukai, aku merasa seperti sedang menyembuhkan luka-luka lama yang dulu kupendam. Rasa rendah diri karena dihina sebagai janda miskin, rasa malu karena dulu merasa tidak punya masa depan, kini perlahan terkikis oleh senyum dan pujian orang-orang yang bahkan bukan dari bangsaku. Aku mulai percaya lagi bahwa aku bisa bernilai, aku bisa dihargai, dan aku bisa mencintai diriku sendiri.
Sampai pada suatu malam yang membuat jantungku hampir copot, Tuan Hamdan memintaku menyajikan makan malam secara langsung di meja. Biasanya, tugasku hanya sampai di dapur. Tapi malam itu, ia ingin aku menjelaskan sendiri bahan-bahan masakan dan bagaimana cara memasaknya. Aku grogi bukan main. Aku mengganti jilbabku dengan yang lebih rapi, membersihkan tangan berkali-kali, dan berdiri di depan ruang makan dengan nadi yang berdetak lebih cepat. Saat masuk, Tuan Hamdan dan anak-anaknya sudah duduk manis. Aku membungkuk sopan dan mulai menjelaskan, ini adalah nasi kuning khas Indonesia, dengan ayam bumbu kuning dan sambal goreng kentang. Amani langsung tersenyum dan berkata, Ibu Siti the best. Ya, mereka memanggilku Ibu Siti. Tuan Hamdan hanya mengangguk, tapi tatapannya penuh perhatian. Saat aku selesai, ia berkata pelan, saya senang kamu di sini. Kamu membuat rumah ini terasa hidup. Aku tercekat. Entah kenapa, kata-kata itu menampar sisi hatiku yang paling rapuh. Tak pernah sekalipun ada yang berkata padaku bahwa aku membawa kehidupan. Dulu di kampung, aku dianggap beban. Di sini, di negeri orang, aku malah dianggap pembawa kehangatan. Setelah malam itu, aku semakin sering diminta menyajikan langsung makanan ke meja makan. Bahkan, kadang anak-anak meminta diajarkan masakan Indonesia, dan kami tertawa-tawa di dapur seperti keluarga sendiri. Hari demi hari berlalu. Hubungan kami bukan lagi antara majikan dan pembantu, tapi seperti keluarga yang saling mengisi. Tuan Hamdan mulai sering mengajakku bicara setelah makan malam. Ia menanyakan tentang Indonesia, tentang anak-anakku, bahkan tentang hidupku sebelum bekerja di rumahnya. Awalnya aku malu menceritakan, tapi lama-lama aku merasa nyaman. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Matanya penuh perhatian, dan ucapannya selalu lembut. Kamu wanita yang kuat, katanya suatu malam. Saya kehilangan istri 3 tahun lalu karena kanker. Sejak itu, rumah ini sepi. Tapi sejak kamu datang, suasananya berubah. Aku hanya menunduk, menahan tangis. Aku tak pernah menyangka akan didengar sedalam itu. Kadang-kadang, saat malam tiba, aku duduk di pojok tempat tidur dan menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, ya Allah, apakah ini cara MU menunjukkan bahwa aku tidak seburuk kata orang? Aku mulai melihat cahaya dalam hidupku. Bukan hanya karena aku bekerja di rumah mewah atau mendapat gaji yang cukup untuk menabung, tapi karena aku merasa dihargai sebagai manusia. Sesuatu yang tak pernah kudapatkan selama bertahun-tahun sejak ditinggal suami. Sampai pada suatu sore yang mengubah segalanya. Setelah membantu menyiapkan teh untuk tamu Tuan Hamdan, aku sedang membereskan dapur saat ia datang sendiri menghampiri. Ia tampak gugup, dan itu baru pertama kali aku melihatnya seperti itu. Ia berdiri di depan pintu dapur, lalu berkata, Siti, aku ingin bicara serius. Aku langsung berhenti mengaduk adonan roti. Ia melanjutkan, aku tahu ini mungkin mengejutkan. Tapi, aku ingin menikahimu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tulus. Rasanya seperti tubuhku kehilangan gravitasi. Aku terpaku. Dunia di sekitarku mendadak senyap. Aku, Siti Maryam, janda miskin dari desa yang dulu dicaci maki karena tak punya apa-apa, kini dilamar oleh majikanku di negeri asing. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Ia tersenyum. Karena kamu membuatku merasa hidup. Karena setiap masakanmu bukan cuma mengisi perut, tapi juga menghangatkan hati. Dan karena kamu adalah perempuan paling tulus yang pernah kutemui. Aku tak langsung menjawab hari itu. Aku butuh waktu. Bukan karena aku menolak, tapi karena aku masih sulit percaya bahwa hidupku bisa berubah secepat ini. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, cinta memang bisa datang dari tempat dan waktu yang tak terduga. Dan mungkin, dapur adalah salah satunya. Setelah lamaran itu, hari-hariku berubah drastis. Bukan karena aku langsung menerima, tapi karena suasana hati jadi lebih rumit dari sebelumnya. Setiap langkahku di dapur terasa seperti sedang berjalan di atas awan tipis. Takut jatuh, tapi terlalu ringan untuk tidak menikmati. Tuan Hamdan tak pernah menekanku. Ia tetap bersikap hormat dan sopan seperti biasa. Seolah ingin bilang bahwa keputusan tetap sepenuhnya di tanganku. Tapi jujur saja, aku mulai terjebak dalam perasaan-perasaan yang tak pernah aku izinkan hadir setelah ditinggal suami dulu. Rasa takut, takut kalau aku ditipu. Takut kalau ternyata ini hanya sementara.
Takut kalau aku terlalu berharap lalu kecewa. Tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang tak bisa aku abaikan. Setiap kali melihat senyum Amani saat mencicipi masakanku, atau mendengar Tuan Hamdan memuji rawon buatanku dengan logat Arabnya yang medok, aku merasa seperti sedang membangun keluarga lagi. Suatu malam, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Siti, kamu perempuan yang pernah dihina karena miskin, karena janda. Tapi lihat sekarang, kamu di sini bukan karena kebetulan. Mungkin Allah memang menaruhmu jauh dari kampung agar kamu bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Setelah menulis itu, aku hanya bisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Aku kemudian menghubungi anak-anakku di Indonesia. Mereka sudah mulai beranjak remaja, tinggal dengan neneknya, dan selama ini kami hanya berkomunikasi lewat video call seminggu sekali. Malam itu, aku menyiapkan hati untuk bicara. Nak, bagaimana kalau ibu menikah lagi? Tanyaku pelan. Ada jeda panjang. Lalu si sulung menjawab, ibu bahagia. Aku tertegun. Iya, nak, ibu merasa dihargai, ibu nggak pernah dikasari, dan ibu disayang. Anak-anakku hanya tersenyum. Kalau begitu, kami ikut bahagia, Bu. Ibu sudah terlalu lama sendirian. Hati ini serasa diremas-remas oleh perasaan campur aduk. Mereka masih kecil, tapi mengerti. Mereka sudah kehilangan ayah sejak lama, dan sekarang melihat ibunya akhirnya punya peluang untuk bahagia lagi, itu hal yang tak terbayangkan olehku. Aku makin yakin. Bukan karena ingin hidup mewah, bukan karena ingin jadi nyonya rumah. Tapi karena aku ingin menyambung hidup ini dengan seseorang yang mau berjalan bersamaku, bukan memimpinku dari depan, apalagi meninggalkanku di belakang. Maka malam itu juga, aku memberanikan diri menulis surat balasan pada Tuan Hamdan. Dalam bahasa Indonesia yang sederhana tapi penuh makna, aku tulis, saya terima, tapi saya bukan siapa-siapa. Jika nanti saya gagal jadi istri yang baik, maafkan saya sejak sekarang. Dan jawabannya, sebuah pesan singkat, kamu tidak perlu jadi siapa-siapa. Jadi dirimu saja sudah cukup untuk membuatku jatuh cinta. Pernikahan kami tidak digelar mewah, tapi juga tidak sembarangan. Hanya keluarga dekat Tuan Hamdan yang hadir, serta beberapa pekerja rumah tangga yang sudah seperti saudara sendiri. Aku mengenakan gaun sederhana warna krem muda, dengan hijab polos yang dibelikan khusus oleh Amani. Ia bahkan memakaikannya untukku sambil berkata, "You look like a queen, Mama Siti." Mendengar itu, aku hampir tak bisa menahan air mata. "Mama?" tanyaku. Ia mengangguk penuh keyakinan. "Yes, you are my mama now." Pelukan kami malam itu terasa seperti pelukan ibu dan anak kandung yang sudah lama terpisah. Rasanya sulit dipercaya. Dulu, aku dihina karena janda, karena dianggap tidak punya apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan, hidupmu cuma akan jadi cerita gagal yang basi. Tapi lihat sekarang, aku berdiri di negeri orang, menikah dengan seseorang yang mencintaiku bukan karena masa laluku, tapi karena siapa aku hari ini. Saat ijab kabul selesai, dan Tuan Hamdan menyebut namaku lengkap, Siti Maryam binti Abdullah, hatiku seperti berhenti sejenak. Aku sah menjadi istri. Aku yang dulu dipandang hina, kini berdiri sebagai istri dari seorang pria terpandang, bukan karena aku berubah jadi cantik atau kaya, tapi karena satu hal yang selama ini orang lupakan, ketulusan. Setelah menikah, hidup kami justru semakin sederhana. Aku tetap memasak sendiri di dapur, bukan karena tidak ada pembantu, tapi karena aku mencintai setiap prosesnya. Dapur bukan lagi tempat kerja bagiku, tapi tempat di mana kisah cintaku tumbuh dan bersemi. Kadang, saat membuat sayur asem atau opor ayam, aku mengenang masa-masa sulit di desa. Masih teringat jelas ucapan tetangga yang menusuk hati, janda miskin itu, apa yang bisa dia lakukan selain masak? Sekarang aku ingin menjawab, dengan masakan itulah aku menemukan keluarga, dan bahkan cinta. Tuan Hamdan juga tak pernah memperlakukanku sebagai mantan pembantu. Ia selalu memperkenalkanku sebagai istrinya, dengan bangga, tanpa ragu. Bahkan dalam satu jamuan makan bersama teman-teman bisnisnya, ia berkata, "Istriku adalah koki terbaik di dunia." Ia membuatku jatuh cinta lewat sepiring nasi goreng. Semua tamu tertawa, tapi aku tahu, kalimat itu bukan basa-basi. Ia sungguh mencintaiku dari dapur ke hati. Dan lucunya,
Sejak kami menikah, aku jadi semakin sering diundang ke acara komunitas Indonesia di Riyadh. Bahkan pernah diminta jadi pembicara untuk seminar kecil tentang TKW yang sukses. Aku hanya tersenyum dan berkata, sukses saya bukan soal jadi istri orang kaya, tapi soal bertahan ketika semua orang bilang saya tidak akan punya masa depan. Aku kini tak malu lagi menceritakan masa laluku. Justru dari luka-luka itulah aku bisa berbagi kekuatan dengan sesama. Setiap kali ada TKW baru yang datang ke rumah, biasanya untuk wawancara kerja atau antar barang, aku menyempatkan diri menyapa. Jangan takut, kamu di sini bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu berani. Banyak dari mereka yang menangis mendengarnya. Dan aku tahu rasanya. Di negeri asing, jauh dari keluarga, perempuan sering merasa tak punya siapa-siapa. Tapi kalau kita berpegang pada hati yang tulus, dan percaya bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya, Allah akan membukakan jalan yang tak kita duga. Hari ini, aku masih sering berdiri lama di depan cermin, menatap wajah yang mulai menua. Keriput mulai nampak. Tapi aku tidak lagi melihat cermin sebagai penghakiman. Aku melihatnya sebagai saksi bahwa hidup ini tidak selalu tentang siapa yang paling kaya, paling cantik, atau paling muda. Tapi siapa yang paling berani bertahan, mencintai diri sendiri, dan membuka hati meski pernah dikhianati. Dan aku, Siti Maryam, janda miskin yang dulu dihina, kini bisa bilang dengan tenang, aku tidak gagal. Aku hanya butuh waktu. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku dan Tuan Hamdan mulai merancang hal-hal kecil yang dulunya tidak pernah berani aku impikan. Salah satunya adalah membangun rumah kecil di Indonesia. Untuk anak-anak dan ibumu, katanya sambil memandangi layar laptop yang memperlihatkan desain rumah sederhana dengan taman mungil di depannya. Mataku langsung berkaca-kaca. Rasanya seperti mimpi. Aku, yang dulu pernah digunjingkan karena tidak punya tempat tinggal layak, kini akan membangun rumah sendiri. Tapi bukan itu yang paling menyentuh. Yang membuatku benar-benar menangis adalah ketika Hamdan bilang, aku tidak ingin hanya bahagiakan kamu di sini, tapi juga keluargamu di sana. Itu adalah pertama kalinya ada seorang pria yang memikirkan bahagiaku dari segala sisi. Tak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu, anak, dan perempuan. Aku tak pernah menyangka bahwa cinta bisa datang dari seseorang yang latar belakangnya sangat berbeda denganku. Tapi ternyata, cinta yang tulus tak mengenal kasta, warna kulit, atau negara. Ia hanya butuh dua hati yang mau saling menerima. Beberapa tetangga di kampung mulai mendengar kabar tentang kehidupanku sekarang. Ada yang terkejut, ada pula yang diam-diam mengintip media sosial anakku karena penasaran. Aku tidak marah. Aku paham. Dulu mereka memandangku sebelah mata karena mereka tidak tahu perjuanganku. Dan aku juga sadar, kadang orang tidak jahat. Hanya belum mengerti bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk bangkit. Waktu aku pulang ke Indonesia pertama kali setelah menikah, ada satu momen yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Seorang ibu tetangga yang dulu sering menyindirku karena status jandaku datang menghampiri sambil membawa sepiring kue. Maaf ya, Mak Siti, dulu saya salah sangka. Ternyata janda bisa jadi nyonya juga ya, katanya pelan. Aku hanya tersenyum. Aku tidak perlu membalas dengan dendam. Justru dari sana aku belajar bahwa hidup ini penuh warna. Kadang kita jadi sasaran ejekan, tapi di waktu lain kita bisa jadi inspirasi. Aku ingin perempuan-perempuan lain di kampung itu tahu bahwa meski kita pernah jatuh, kita masih bisa bangkit. Asal tidak menyerah dan tetap berani melangkah. Kini aku menghabiskan waktuku tidak hanya di dapur, tapi juga membantu komunitas TKW yang ada di Riyadh. Setiap minggu, kami mengadakan kegiatan bersama, mulai dari belajar bahasa Arab, kelas masak, hingga penguatan mental untuk sesama pekerja migran. Aku sering menceritakan kisahku di depan mereka, bukan untuk pamer, tapi agar mereka tahu bahwa harapan itu nyata. Kadang aku melihat wajah-wajah lelah dan mata yang sembab karena rindu keluarga, karena ditinggal suami, atau karena tekanan kerja. Tapi setelah mereka tahu bahwa aku dulunya juga sama, janda yang dihina karena miskin, tapi bisa berbalik menjemput takdirnya, mereka mulai membuka hati. Bu Siti, saya ingin jadi kuat seperti ibu, kata salah satu dari mereka. Aku hanya tertawa kecil. Kamu bisa. Bahkan mungkin lebih dari saya. Asal jangan berhenti berharap, ya? Rasanya seperti melihat versi mudaku sendiri dalam diri mereka. Penuh luka tapi juga penuh semangat. Dan aku ingin menjadi bagian dari proses mereka bangkit.
Karena mungkin, itu cara Tuhan membalas luka-luka lama yang dulu harus aku telan sendirian. Satu hal yang masih aku lakukan sampai sekarang adalah memasak dengan cinta. Aku tidak pernah menganggap dapur sebagai beban. Justru dari sanalah semua pintu kebaikan terbuka. Kadang, Tuan Hamdan masih suka iseng berdiri di pintu dapur, mencium aroma masakan sambil tersenyum. "Kamu tahu nggak?" katanya suatu pagi sambil memakan sepotong perkedel. "Dulu waktu kamu pertama kali masak untukku, aku langsung tahu kamu berbeda." Aku hanya menatapnya sambil tersipu. "Maksudmu, berbeda karena masakanku enak?" Ia tertawa. "Bukan. Karena masakanmu punya rasa yang gak bisa aku temukan di restoran manapun. Rasanya seperti pulang." Kata-kata itu terus membekas. Mungkin itulah kekuatan dari memasak dengan hati. Setiap potongan bawang, setiap tetes kuah, setiap rempah-rempah yang diracik dengan sabar, semuanya seperti doa yang terselip diam-diam. Dan dari situ, aku percaya bahwa keajaiban bisa muncul dari hal paling sederhana. Dari dapur kecil, dari sepiring nasi, dari tangan yang pernah diremehkan. Cinta tidak harus datang dengan bunga mahal atau kata manis. Cinta kadang datang dari satu sendok sayur hangat di pagi hari. Kini aku, Siti Maryam, bukan lagi janda yang dihina karena miskin. Aku adalah seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang berani menjemput harapan dengan kerja keras dan ketulusan. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku mencintai setiap likunya. Kadang, ketika malam sudah sunyi dan semua tertidur, aku duduk sendiri di balkon rumah sambil menatap langit riad. Aku berpikir, seandainya aku dulu menyerah, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Hidup memang keras, tapi bukan berarti kita harus berhenti bermimpi. Jika kamu yang sedang membaca ini adalah seorang perempuan yang merasa kecil, tidak berharga, atau selalu dianggap remeh, dengarkan baik-baik, kamu berharga. Kamu kuat, dan kamu pantas untuk dicintai. Jangan biarkan hinaan orang lain mengubur mimpimu. Kadang kita harus jauh dari rumah untuk benar-benar menemukan diri sendiri. Dan saat waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa semua luka, semua air mata, semua lelah adalah batu pijakan menuju versi terbaik dari dirimu. Maka teruslah melangkah, meski pelan, karena Tuhan tak pernah tidur melihat siapa yang sungguh-sungguh.